Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih hari ini teman-teman? Semoga kabar teman-teman semuanya kabar baik semua. Semoga Tuhan menyertai kita agar jauh dari segala penyakit ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mulai proses konseling kita hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa agar proses konseling kita berjalan dengan lancar. Saya akan memimpin secara langsung doa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya teman-teman, perkenalkan nama saya Trisno Simanjuntak selaku konselor yang akan membimbing teman-teman dalam proses bimbingan konseling klasik kali ini. Teman-teman sudah pada tahu belum apa itu bimbingan konseling klasikal? Baik, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan konseling klasikal. Jadi bimbingan konseling klasikal adalah bimbingan yang diberikan kepada sejumlah siswa yang tergabung dalam suatu satuan kegiatan pengajar yang berorientasi pada kelompok siswa yang jumlahnya antara 30 sampai 40 siswa dan sifatnya lebih preventif dan berorientasi pada pengembangan pribadi siswa yang meliputi bidang pembelajaran dan sosial dan karir. Bimbingan klasik klasikal ini merupakan suatu bimbingan yang digunakan untuk mencegah masalah perkembangan siswa yang meliputi informasi pendidikan, personal dan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk pengajaran sistematis yang berjumlah antara 20 sampai 25 siswa di dalam satu ruangan. Jadi teman-teman, karena kita sedang berada di pandemi COVID-19 yang tidak mengizinkan kita untuk bertatap muka secara langsung, kita melakukan konselingnya lewat Zoom, aplikasi yang hari ini kita pakai. Oke teman-teman, saya akan langsung ke topik kita hari ini. Topik kita hari ini yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman tentang narkotika. Teman-teman semoga sudah sedikit belajar tentang apa itu narkotika. Di sini ada yang tahu apa itu narkotika? Baik, saya akan menjelaskan apa itu narkotika. Jadi narkotika itu singkatan dari narkotika itu adalah psikotropika dan bahan adiktif. Nama lainnya bisa dibilang nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang dimaksud dengan narkotika itu apa sih ya? Jadi teman-teman, narkotika itu bisa dibilang zat atau obat yang menyebabkan penurunan kesadaran dan mengurangi rasa nyeri yang menyebabkan ketergantungan. Jadi narkoba ini bisa menyebabkan ketergantungan pada tubuh kita. Psikotropika ini adalah psikotropika zat atau obat yang bersifat psikoaktif ini mempengaruhi sistem syaraf pusat yang menyebabkan perubahan pada perilaku dan juga menyebabkan seperti tadi ketergantungan. Sedangkan bahan adiktifnya bisa dibilang obat yang bukan narkotika atau psikotropika, tetapi berpengaruh buruk pada kinerja otak kita. Jadi teman-teman, alasan orang menggunakan narkoba itu sangat berbeda-beda. Jadi pada umumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan orang menggunakan narkoba, seperti lingkungan dan individu. Jadi kalau dari individu bisa dibilang penyebabnya orang menggunakan narkoba bisa dibilang karena kurang percaya diri, kurang tekun, dan gampang merasa bosan dan jenuh. Dan kalau dari lingkungan bisa dibilang pengaruh dari teman-teman sekitar, perubahan struktural sosial, perubahan lingkungan, dan bisa juga efek dari jauhnya dia dari agama dan keluarganya. Bisa dibilang seperti broken home, bisa efek broken home, dia akhirnya menggunakan narkoba untuk menyenangkan dirinya. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas efek dari narkoba ini, teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis obat-obatan terlarang seperti zat yang dikandung oleh narkoba. Pertama, seperti opiat.
Teman-teman pernah dengar yang namanya opiat belum? Jadi teman-teman, opiat itu sering disebut sebagai seperti opium, artinya candu. Kalau opium itu artinya candu. Merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap teman-teman. Jadi opium itu cara penggunaannya adalah dihisap seperti biasa. Selanjutnya morfin. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar kata morfin ya. Morfin ini bisa dibilang cara pemakaiannya disuntik. Jadi dia berbentuk cair yang disuntik ke dalam kulit kita. Di dalam otot-otot kita akan ditusukkan jarumnya, yaitu melalui pembuluh darah. Kemudian heroin, teman-teman sudah pernah dengar heroin ya. Heroin juga ya teman-teman. Heroin ini heroin murni berbentuk bubuk putih, jadi bentuknya seperti bubuk putih. Jadi ada dua sebenarnya heroin, yaitu heroin murni dan tidak murni. Yang pertama tadi yang saya jelaskan, heroin murni ini bisa berbentuk bubuk putih, dan yang tidak murni ini bubuk putih yang keabu-abuan. Perbedaannya adalah bubuk yang murni lebih putih dan yang tidak murni ini lebih keabu-abuan. Jadi teman-teman sangat mudah menembus ke otak, sehingga lebih bereaksi lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Jadi teman-teman umumnya digunakan dengan cara disuntik juga dan dihisap. Jadi efeknya itu, efek dari heroin ini bisa dibilang timbul rasa kesukaan yang sangat cepat, rushing sensation, diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian, dan merasa puas dan hatinya merasa tenang, ingin selalu menyendiri dan menikmatinya. Itulah efek heroin teman-teman. Kemudian ganja tidak asing ya teman-teman, di telinga teman-teman kita. Jadi ganja ini bisa dibilang berasal dari tanaman cannabis sativa atau cannabis indica. Jadi dia berasal dari tumbuhan rumput liar yang jenis tanamannya itu cannabis sativa. Jadi cara penggunaan ganja ini simpel ya teman-teman, seperti rokok, seperti biasanya dihisap dengan cara dipadatkan persis seperti rokok dengan menggunakan pipa. Selanjutnya kokain. Mungkin agak asing ya teman-teman kokain. Jadi kokain ini berbentuk asam berupa kristal putih. Rasanya sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa yang tidak berbau dan rasanya pahit. Jadi kokain ini tidak memiliki bau tapi rasanya sedikit pahit. Cara penggunaannya biasanya cara penggunaan kokain ini dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Jadi teman-teman, kokain ini yang bentuknya kristal tadi dihaluskan dan disedot dengan kertas. Cara lain bisa juga dibakar bersama tembakau atau dicampur dengan rokok. Yang sering yang ditemuin oleh kepolisian yaitu kokain dicampur dengan penggunaan rokok. Jadi menghirup kokain ini beresikonya luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Jadi efeknya bisa di dalam hidung ini, efeknya akan berlubang seperti itu dan luka. Dan yang terakhir itu alkohol. Jadi teman-teman, alkohol juga termasuk dalam jenis narkotika sebenarnya, karena zatnya paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian atau fermentasi madu, gula dari sari buah atau umbi-umbian. Oke teman-teman, jika ada informasi jenis-jenis narkotika boleh nanti disampaikan kepada saya juga ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari narkotika ini teman-teman. Ada dampaknya kepada fisik kita dan psikis kita. Pertama saya akan menjelaskan sedikit dampak dalam psikis kita. Jadi dampak dari narkotika ini bisa merusak organ tubuh bagian dalam kita seperti jantung kita, otak, paru-paru, hati, dan ginjal kita. Kemudian gejala putus obat, bisa dibilang gejala putus obat ini merasa sakau. Jadi rasa
ingin menggunakan terus menerus, ya bisa dibilang sakau seperti tadi. Jadi bisa selanjutnya bisa dibilang tertular penyakit berbahaya. Jadi karena sering penggunaan narkoba ini seperti jarum suntik, efeknya bisa ke tubuh kita tertular penyakit seperti hepatitis dan HIV. Jadi secara dampak fisikis di dalam tubuh kita itu bisa seperti cemas, takut, halusinasi, lebih agresif, mudah curiga, dan lebih tertutup kepada orang lain. Dan bisa dibilang efeknya yang paling sering ditemui itu lebih mudah tersinggung dan acuh tak acuh kepada orang lain, seperti itu. Dampak negatifnya dalam kehidupan sosial sangat besar ya teman-teman. Sering berbohong, prestasi bisa menurun, mencuri, merampok, dan mengganggu kestabilan pekerjaan karena harga narkoba yang cukup mahal bisa mengajarkan kita untuk mencuri, merampok. Jadi efeknya sangat besar teman-teman. Kemudian bisa dampak ekonomi juga, karena saking mahalnya narkoba teman-teman, uang yang narkoba yang sangat mahal akan membuat kita membelinya dengan uang akan percuma, seperti itu. Jika sudah kecanduan, biaya perawatan juga mahal, pada akhirnya bisa bangkrut teman-teman, dan pekerjaan kita juga bisa terhenti. Dan orang sudah kecanduan narkoba, kinerjanya sudah pasti tidak bagus, sehingga kemungkinan akan ada pemecatan atau PHK, sehingga menjadi pengangguran, dan efeknya sangat besar ya teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, di sekolah kita juga punya, mungkin jika sudah nanti bertatapan muka, kita akan punya program pencegahan narkoba di sekolah ya. Dan teman-teman harus tahu ya, tadi saya menjelaskan tentang narkoba dan jenis-jenis narkoba itu, tujuannya itu untuk memberikan informasi yang benar tentang narkoba dan pencegahannya loh, sehingga kita tidak merasa asing dengan narkoba itu sendiri. Dengan saya memberikan informasi ini tentang narkoba akan memungkinkan teman-teman menerima dan memahami berbagai pengetahuan tentang narkoba. Nah, jadi teman-teman jangan sampai mencoba yang namanya narkoba ya. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya tentang narkoba. Semoga teman-teman bisa memahaminya lebih baik dan tidak mencoba-coba untuk menggunakan narkoba tersebut. Jika nanti ada ingin bertanya seputar tentang narkoba atau ingin sharing tentang narkoba, boleh disampaikan kepada saya untuk pertemuan kita selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman.